Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesiti Hamidah Tucara dari Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup manajemen risiko keuangan. Langsung saja ke bagian pendahuluan. Risiko biasanya diartikan sebagai akibat negatif dari aktivitas yang menimbulkan kerugian. Untuk menghindari risiko yang muncul, lembaga keuangan, perusahaan, atau pelaku usaha lainnya perlu melakukan manajemen risiko. Manusia selalu menghadapi risiko. Oleh karenanya, risiko telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Begitupun pada lembaga keuangan, perusahaan, dan pelaku bisnis pasti akan menghadapi yang namanya risiko. Ketidakmampuan suatu perusahaan atau lembaga keuangan untuk menghadapi berbagai risiko yang dihadapinya dapat berakibat fatal. Beberapa dari mereka terpaksa menutup usaha karena tidak mampu menghadapi risiko yang tidak terduga. Ketika seorang manajer bersedia dan mampu mengambil risiko, mereka setidaknya memberikan pilihan untuk mengatasi masalah dan mengambil tindakan untuk melindungi bisnis mereka dari kemungkinan bahaya. Seorang manajer yang kurang percaya diri untuk mengambil risiko menempatkan dirinya dalam bahaya yang lebih besar karena tidak akan menghadapi kesulitan yang hadir dalam hidup dan tidak akan siap dengan solusi ketika masalah muncul. Selanjutnya yaitu definisi risiko. Menurut Griffin, pengertian risiko adalah ketidakpastian tentang peristiwa masa depan atas hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kegiatan, karena memprediksi masa depan dengan tingkat akurasi apapun tidak mungkin. Risiko adalah ketidakpastian. Risiko dapat diartikan sebagai suatu ketidakpastian tentang adanya kerugian. Penyebab ketidakpastian ini adalah karena kurangnya pengetahuan atau mentalis seseorang yang mengarah pada ketidakpastian tertentu. Selanjutnya yaitu risiko keuangan. Yang pertama risiko kredit. Risiko yang terjadi ketika lembaga keuangan tidak dapat menagih pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan ditanggung oleh bank atau lembaga simpan pinjam. Yang kedua, risiko likuiditas. Jika perusahaan tidak dapat mengubah asetnya menjadi uang tunai dalam waktu dekat, perusahaan tidak akan dapat memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Yang ketiga, risiko pasar, yaitu bahaya yang terkait dengan penjualan dan pembelian aset organisasi keuangan seperti saham, obligasi, dan sekuritas lainnya. Volatilitas di pasar saham dapat disebabkan oleh variabel makro dan mikro. Risiko yang terkait dengan pasar saham, suku bunga, mata uang, dan harga bahan mentah semuanya berpotensi berkontribusi terhadap bahaya pasar secara keseluruhan. Yang keempat yaitu risiko suku bunga, yaitu kemungkinan efek negatif pada pendapatan lembaga dari perubahan suku bunga sebagai akibat dari perkembangan pasar. Yang terakhir yaitu risiko nilai tukar, yaitu potensi kerugian dari perubahan kurs mata uang asing ketika seorang investor melakukan investasi valuta asing yang diperdagangkan. Selanjutnya yaitu manajemen risiko keuangan, yang dimana mengidentifikasi, mengevaluasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang tidak diinginkan adalah bagian dari proses manajemen risiko, seperti halnya melakukan segala kemungkinan untuk menghindari atau menghilangkannya. Manajemen risiko adalah proses perencanaan, pengaturan, dan pengendalian aktivitas organisasi di dalam perusahaan untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami kerugian pendapatan. Maka manajemen risiko digunakan. Bagian selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen risiko keuangan, ya di mana pada tingkat individu adalah untuk mengurangi kemungkinan menderita kerugian finansial yang lebih besar sebagai akibat dari pergerakan harga mata uang, komoditas, dan ekuitas yang tidak terduga. Selanjutnya yaitu pengelolaan manajemen risiko keuangan. Yang pertama, identifikasi risiko.
untuk mengidentifikasi bahaya yang dihadapi perusahaan saat ini. Ketidakjujuran karyawan misalnya, mungkin menjadi faktor dalam situasi ini. Ada kemungkinan untuk mengidentifikasi risiko dalam beberapa cara, termasuk dengan menelusuri kembali rantai kejadian yang menyebabkan kejadian yang tidak menyenangkan itu sendiri. Yang kedua yaitu penilaian dan pengukuran risiko. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan penilaian risiko. Tujuan utamanya adalah untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang banyak aspek risiko. Yang terakhir yaitu manajemen risiko. Tahap selanjutnya adalah manajemen risiko. Kegagalan untuk mengelola risiko secara memadai dapat memiliki konsekuensi serius bagi perusahaan, termasuk kerugian finansial yang besar. Mengelola risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menghindarinya, mempertahankan sebagiannya, mengidentifikasinya, atau meneruskannya kepada orang lain. Manajemen risiko adalah serangkaian aktivitas yang saling terkait yang mencakup mitigasi risiko dan pengendalian risiko. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai ruang lingkup manajemen risiko keuangan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.